Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk ke dalam pertemuan yang kedua pada materi rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia, dengan cara memahami Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, dan hadis yang terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita, dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk kepada materi pertemuan kedua ini dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama mengartikan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dengan lancar, mengartikan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan lancar. Yang kedua, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Dan yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu mengartikan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kalian bisa lihat dalam tampilan ini, kita baca bersama-sama ayat Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kita ulang. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mari kita artikan. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman, wa ibadu itu adalah hamba-hamba. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi wa ibadur rahmani, yaitu adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina, itu adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna, berjalan, alal ardi, di atas muka bumi ini, haunan, gitu, dengan rendah hati, gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna, wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna, khatabahumul itu orang-orang bodoh menyapa mereka. Jahiluna, orang-orang yang bodoh, khatabahum, menyapa dengan perkataan yang menghina. Qalu, mereka ini adalah kembali kepada wa ibadur rahman, mereka mengucapkan salam. Ya, kita artikan secara utuh. Arti dari surah Al-Furqan ayat 63 ini adalah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, itu adalah arti dari surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Baik, kita lanjut kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Mari kita artikan. Innal mubadzirina, inna sesungguhnya, al mubadzirina orang-orang yang pemboros, kanu ikhwana syayatin, itu adalah saudara. Ikhwana adalah saudara. Asyayatin, saudaranya syaitan. Kemudian wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, wakana itu berarti dari dulu itu memang setan udah begitu, jadi gitu. Ya, wakana, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi asalnya setan itu adalah memang dari dahulu itu sudah ingkar gitu. Nah, baik kita artikan secara utuh. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui arti Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, mari kita simak apa makna dari kedua ayat tersebut. Dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 63, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita untuk memiliki sifat rendah hati, haunan. Sifat rendah hati itu harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik dalam terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang. Pada setiap orang, baik orang yang baik terhadap diri kita maupun orang yang jahil yang sengaja menyapa kita untuk mengolok-olok. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Rendah hati itu pun dapat disebut juga dengan tawadu gitu. Apa itu tawadu? Adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang demikian itu, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan itu yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri, sebuah nikmat yang harus disyukuri karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Isra dikatakan gitu ya. Dikatakan bahwasanya kita harus memiliki sikap hemat. Kenapa kita harus memiliki sikap hemat? Al-Quran Al-Isra ayat 27 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya, mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Nah, sekalipun itu pernah terjadi di masa dahulu, di masa saat ini pun kita harus dapat memiliki sikap yang tidak mubadzir, yang tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi sebagai contoh adalah dengan misalkan contoh dari hal kita makan, agar kita tidak makan secara berlebihan. Karena apa? Karena apabila kita berlebihan, maka itu adalah sebagai contoh tabdzir, sebagai contoh bahwasanya itu adalah boros. Atau halnya boros dalam hal kepemilikan sebuah benda. Misalkan kita sudah punya kendaraan satu, kemudian kita ingin membeli kendaraan yang lainnya, tetapi sebenarnya kendaraan itu tidak dibutuhkan
tidak dibutuhkan secara utuh gitu. Maksudnya hanya digunakan sewaktu-waktu saja. Nah, oleh karenanya anak sekalian, semoga dengan kita mempelajari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, kita dapat bersikap rendah hati, tidak sombong, kita dapat memiliki sifat tawadhu, dan kemudian dengan mempelajari surah Al-Isra ini yang ayat ke-27, kita dapat menghindari sikap boros dalam hal apapun dalam memenuhi kebutuhan kita. Kita cukupkan hanya dengan hal-hal yang bersifat primer saja. Baiklah anak sekalian, semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.